Masalahnya gini, Yusuf PI khusus di hadapan saya, dia ngaku bahwa Muhammad itu Rob. Iya, bukan untuk Kristen yang lain, bukan Iya. untuk Muslim ya, hanya untuk khusus kau. Makanya kan udah ku analogikan sama Kristen yang lain. Kenapa sama khusus Edis? Edis itu bak anak-anak yang minta coklat, kan gitu. Kalau Tapi coklatnya belum ku kasih, tetap anak itu akan merengek. Kayak gitulah kau, kan gitu. Tapi intinya apapun alasannya, Yusuf PI sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Lalu permasalahannya di mana? Kenapa kalian mempermasalahkan bahwa Yesus Rob kami? Nah, Gus Wapi pun itu sudah mengakui dalam videonya. Menurut surat Yusuf ayat yang ke-27. Mana ada, Dis? Ada. Oke, sekarang saya tanya aja lah, biar jangan saya yang cerita. Saya tanya dulu, saya konfirmasi. Gus Wafi, benar tidak Muhammad itu bisa dikatakan sebagai Rob dalam agama Islam? Gak bisa. Kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Mana? Saya bilang bisa, mana? Oke. Kata lafaz Rob itu bisa ditujukan kepada manusia nggak? Menurut Al-Quran? Bisa. Dengan cara Bisa. kita. Oke. Bisa Kamu tahu idofah diidofahkan. nggak? Idofah itu kan kata pengikutnya. Iya. Ya udah, jelaskan. Idofah itu apa? Ustadz Idopa itu kata pengikutnya. Oke, baik, silakan. Apa idofah itu? Aduh. Idofah itu Des. kalau dalam bahasa Arab itu susunan antara mudhof dengan mudhof ilaih. Dalilnya Iya, bahasa kalau Indonesianya dalam- apa itu? Gak ngerti dia Ustadz Wafi yang kayak Mudof, gitu. mudof Gak ngerti ilaih. Jadi mudof ilaih. Bilang aja kata yang disandarkan beres baru ngerti Iya, dia. makanya saya bilang tadi pengikutnya. Itu ditujukan kepada siapa? Apa Kan pengikutnya gitu. nggak jelas Pengikutnya. kali kau dis. Kalau pengikutnya jatuhnya nanti ada 4 di sana, taukid, atof, badal. Begitu nanti. Baik, sekarang gini. Oke, coba Yusuf, bisa nggak saya ngobrol dulu sama Gus Wafi? Nah ya udah, aku mute dulu, silakan. Baik, begini Gus Wafi. Ini penting nih. Kata Rob di dalam Al-Quran ditujukan kepada manusia, betul atau salah? Kalau diidofahkan ya. Oke, betul. Kenapa kata Rob itu ditujukan kepada manusia? Karena ada idofahnya, ada susunan mudhof dan mudhof ilaihnya. Oke. Yusuf menyebut seorang manusia atau pemilik rumah di mana dia tinggal sebagai Robnya, betul? Dia Bukan menyapanya pemilik dengan rumah, kata-kata raja itu. Robi. Raja yang apa ya? Yang mengadopsi dia. Oke. Kalau dalam tafsir-tafsir dikatakan dia sebagai Al-Aziz, betul ya? Ya. Suaminya Zulaika. Zulaikha. Ya, Zulaikha begitu ya. Nah, dia panggil itu dengan kata-kata Robbihi, kata dia. Sedangkan Allah juga adalah Rob dia juga, Robbi juga, betul? Ya. Nah, berarti berapa Robnya Nabi Yusuf? Sebelum saya menjawab berapa robnya Nabi Yusuf, kata rob itu asal kata dari apa, Dis? Nah, sebelum kita ke situ Gus Wapi, makanya saya mau tanya dulu. Loh, jangan tertawa, tidak ada yang nunggu. Ya, kita ngaji, Gus Wapi, kita ngaji di dari sini- lafadznya ya. Kata rob itu berasal dari kata apa? Arbab. Arbab Arbaban. itu jamaknya. Kata Ya. rob awalnya sebelum jadi lafal robbun itu asal katanya apa? Apa? Silakan, jelaskan. Ya coba silakan ajarkan. Jangan tertawa, tidak ada yang lucu. Gimana? Jadi begini, Silakan. Mas Edis. Hmm. Ini ya. Robbun itu dalam bahasa Arab itu adalah lafal yang mushtarak. Kan ada tasdidnya kan? Oke. Ketika ada tasdid, itu menunjukkan awalnya ada 2 kata yang dijadikan satu. Dalilnya di dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik, awwala mithlaini muharrakaini fi kilmatinid gimlaka mithli sufafi. Nah, menjadi robbun. Nah, berarti jamaknya arbab. Ya, wala itu di surah Ali Imran ada itu. Kata arbab itu pernah disebutkan dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan, wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah tidak pernah menyuruh kalian menjadikan para nabi dan para malaikat sebagai arbaba Tuhan. Wah, itu terbantah itu dengan itu.
Baik. Statement kamu dengan surah Al Imran sudah terbantah. Nah, Baik, padahal kata bukan itu yang saya Rabbun, tanya. ya, kata Rabbun karena lafalnya mustarok berarti memiliki makna lebih dari satu. Nah, bisa bermakna Tuhan ketika lafalnya sendirian. Atau bisa bermakna Tuhan ketika diidofakan dengan sesuatu kepemilikan dunia. Misalnya, inna solati wa mamati wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbun dikaitkan dengan al-alamin. Berarti Tuhannya semesta alam, bermana Tuhan. Tapi ketika lafal Rabbun dikaitkan kemudian dengan lafal yang menunjukkan kepemilikan barang, rumah, raja, karpet, pintu, maka Rabbun berarti dzu. Dzu artinya pemilik, Rabbul mal, pemilik uang. Rabbud dar, pemilik rumah. Begitu. Oke, jadi Muhammad Rob juga nggak? Gak ada. Nabi Nah, Muhammad tidak pernah disebutkan Rob. Rob apa nanti? Kalau di bahasa Arab kan apa berarti? Nabi Muhammad itu Rob apa? Kan harus ada idofahnya itu. Jadi Rob apa? Dia bukan pemilik umat muslim. Bukan. Loh, umat muslim itu pemiliknya Allah, guys. Bukan Muhammad. Ya, Kenapa bukan Muhammad lah. menyebutnya umatku? Lah, umat yang diperintahkan untuk dia dakwahi. Umati, umatku. Berarti kan umat Oke, kepunyaanku. kita bahas Berarti ya. muslim Kata kepemilikannya umati. ke siapa? Oke, kata umat. Mas Wapi sudah ngomong panjang lebar, masa saya Ya, nggak tunggu dikasih dulu. ngomong? Nampaknya takut sekali ya Lafal teman-teman. ummati itu susunan idofah, Mas Edis. Ummatun bertemu ya domir. Yang bermana aku ini kan iyaknya. Iyaknya itu yang bermana aku. Ummati. Iyaknya itu yang bermana aku. Ya, Umat. umati itu kan yang ngomong kan Muhammad. Nah, kata umat berarti umat. Iyaknya bermana aku. Ummati umatku. Nah, susunan idofah dalam bahasa Arab menyimpan antara 3 huruf jar. Makna yang disambung itu ada 3. Bisa huruf jar min, bisa huruf jar li, bisa huruf jar fi. Saya melihat aura Gus Wapi ini nampak panik begitu. Jangan panik lah Gus Wapi. Slow saja. Gini loh. Ini ilmu bahasa Arab. Sampai paham nggak apa itu huruf jar? Nah, masa dari tadi kita bahas begitu. Maksud saya pertanyaan sederhana gini Gus Wapi. Sebelum Anda membahas ummati, kan ummati, Nah, umatku. dia panik kan teman-teman kan? Umatku kan? Nampak dia umatku panik artinya kan, teman-teman. saya menyimpan makna huruf jar dalam susunan idofah. Oke, Apa sekarang huruf gini, jar itu? apakah saya dikasih kesempatan bicara? Ya, saya tanya dulu, huruf jar itu apa? Nggak tahu saya. Ya sudahlah, ngomong aja dulu lah. Masalahnya begini Gus Wapi. Gus Wapi itu bahasanya itu terlalu jelimet. Yang saya tanya aja nggak jelimet kok. Yang saya tanya tuh sederhana. Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menyebut seorang manusia dengan lafaz Robbi. Setuju? Setuju. Oke. Dia juga menyebut Allah dengan kata Robbi, betul? Ya. Nah, berarti dia punya berapa Rob? Rob yang bermana Tuhan dia satu. Rob yang bermana raja dia satu. Kan begitu. Masalahnya Tuhan, Raja, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Lah, yang kita bahas bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, satu bahasa Arab ketika mustarok berarti memiliki makna lebih dari satu kan? Baik. Di dalam bahasa Arabnya kata itu tetap sama, setuju? Oh iya, tapi Oke. secara makna beda. Nah, sekarang begini. Coba kita jangan diterjemahkan. Kita pakai Bagaimana bahasa gak usah aslinya. diterjemahkan kamu ke bahasa Arab aja gak tahu. Gimana sih? Begini. Tuan, Tuhan, Raja, pemilik, itu kan bahasa Indonesia. Yang bilang itu bahasa Cina siapa? Nah, makanya di dalam bahasa Arabnya tetap aja lafaz itu tetap jadi Rob, setuju? Sekarang Nabi Muhammad Jangan panik begitulah dengan Gus sebutan Rob Wapi. itu tertulisnya di mana? Sungguh Coba. sulit ini saya ini. Nabi Muhammad tertulis sebagai Jangan Rob ke itu Muhammad dulu, tertulisnya di Gus. mana? Gus Wapi yang terhormat, jangan ke Muhammad dulu. Gini, kita Langsung aja simpulkan dulu. intinya biar gak panjang-panjang. Oke, intinya begini. Berapakah yang dipanggil oleh Nabi Yusuf sebagai Robnya? 2. Berarti berapakah Robnya Nabi Yusuf? Rob yang bermana Tuhan Jangan satu. mulai. Rob yang bermana raja Jawabnya satu. simpel saja. Berapakah Robnya Nah, Nabi saya Yusuf kasih dalam Al-Quran? terjemahan karena kamu bisanya cuma terjemahan. Mereka langsung lari ke terjemahan, teman. Kan kamu gak Jadi bisa bahasa gini, Arab, saya mau Gus. balik ke Kristen ya. Sekarang kita bahas Kristen. Saya tahu kalian nggak sanggup bahas Islam. Gini, Gus. Kok bagus?
Enggak apa-apa, saya memahami gini Gus. Saya tahu Gus Wapi akan menjaga umat supaya umat nanti tidak berpaling. Karena Gus Wapi kan masih memikirkan umat. Kalau saya nggak seperti itu. Walaupun itu akan membombarbalikkan keyakinan umat, nggak masalah. Karena kebenaran tetap kebenaran. Loh gini Gus, begini. Kalian kan sering nanya begini, Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ya. Berarti ada berapa Tuhan? Ya jawab aja 2. Kenapa susah-susah? Tetapi di dalam Bible, ya, kata kurios itu memang bukan cuma 2, bukan cuma hanya 1. Yesus Tuhan berarti, Yesus Tuhan. Betul, Bapak juga Tuhan. Di mana dalam Bible bahasa Arab Yesus disebut Rob? Coba. Bible bukan bahasa Arab, Gus. Yang saya tanyakan Bible berbahasa Arab, yang kita bahas kan bahasa Arab. Kamu kan nanya Rob kan? Gus, Bible bukan bahasa Arab. Bro, Bible itu memang bukan bahasa Arab. Yang saya tanya Bible yang berbahasa Arab, Van Dijk ini saya coba ya. Saya coba lihat ini ya. Begini misalnya. Jangan lupa follow saya ya, biar kalian bisa berdiskusi dengan saya. Yang muslim-muslim tuh harus follow saya. Karena Gus Wapi dan Yusuf PI sudah tidak sanggup mereka menjawab pertanyaan ini. Wah, sanggup kamu kalau ngomong dis. Nih ya. Ini kan Van Dijk. Van Dijk ini kan berbahasa Arab. Nah, dalam Alkitabul Muqaddas, di mana Yesus disebut Rabbun. Baik, begini saya jawab ya Gus ya. Masalahnya Bible bukan bahasa Belum Arab. jawab sudah masalah ini. Iya, kita kembali ke bahasa aslinya. Yesus dipanggil oleh murid-murid dengan kata-kata kurios. Kurios itu iya, Kyrios. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Lord. Kata yang sama ketika Abraham memanggil Tuhan. My Lord juga sama itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh belajar Gus Wapi, kata Tuhan atau kata Tuan itu dalam bahasa Arabnya itu kata yang sama. Cuman dalam bahasa Indonesia jadi dipecah kaca itu. Kata itu jadi 2. Tapi dalam bahasa Arabnya tetap 1 kata. Jadi kata Rob tidak salah ditujukan kepada manusia dan tidak salah ditujukan kepada Allah. Kalau memang Ustadz Yusuf bisa nggak saya besarkan Ustadz? Izin Ustadz. Harusnya Yusuf turun aja. Ini kalau memang Yesus itu bisa disebut Rob dengan arti Kyrios, seharusnya dalam Yohanes 13:13 ini kan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, ternyata dalam Bible bahasa Arab apa? Antum tada'unani mu'alliman wa sayyidan. Nah, menggunakan kata sayyidan di sini. Kok bukan robban? Baik. Kenapa bukan robban? Makanya Nabi Muhammad itu disebut sayyid. Bukan robban. Bukan robbun. Ternyata dalam Alkitabul Muqaddas, Yohanes 13 nomor 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini perkataan Yesus sendiri ya, karena tulisannya merah. Ternyata di bahasa Arabnya dilafatkan sayyidan. Ini yang salah terjemahan siapa berarti ini? Baik. Kenapa kok dilafatkan robbun di sini? Kalau memang Yesus adalah Tuhan, monggo. Baik, ini baru diskusikan enak, kita akademis ya. Jadi Gus Wapi mempersalahkan kenapa Yesus itu diterjemahkan sebagai Sayyid dalam bahasa Arab, nggak ada Rob. Tapi tahukah Anda Gus bahwa Allah itu Sayyid juga? Setuju nggak? Di mana? Baik, saya tunjukkan. Sebentar saya balikkan kamera saya. Apakah Allah juga Sayyid? Ya. Gimana cara membalikkan kameranya nih? Oke, nih ya, ini hadisnya Gus. Bisa diperbesar? Di Arabnya coba. Baik nih, Arabnya ya. Ya. Nih. Baca. Terjemahannya. Aku terjemahannya baca dong. dulu Masa saya berbicara dipotong-potong. Coba saya baca Arabnya, nanti kamu terjemahannya. Silakan. An Abdillah bin Asy-Syikhir. An Abdillah bin Asy-Syikhir radhiyallahu an, terus qala. Terus ke bawah. Intolaktu fi wafdi Bani Amir. Aku pergi menuju utusan Bani Amir. Kemudian ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus fakulna, maka kami mengatakan,
Anta sayyiduna. Engkau ya Rasulullah adalah sayyid kami, panutan kami. Faqala, maka Rasulullah menjawab, as-sayyid, oh ada alnya itu. Kalau ada alnya iya, as-sayyid al itu maknanya sang maha. As-sayyid Iya. sang maha. Gitu. Oke, Coba jadi Anda tanya setuju ada nggak mahanya bahwa Allah itu sebenarnya Sayyid juga? kalau ada alnya boleh. Iya. Al itu berpengaruh dalam bahasa Arab. Iya, makanya saya bilang begini, Gus. Sebenarnya begini, Sampai kita paham itu, nggak? Al itu ada berapa dalam bahasa Arab? saya balik dulu kamera saya. Ya, al ada berapa dalam bahasa Arab, Mas Edis? Gus Wapi, janganlah bermain kata-kata. Begini, yang saya maksudkan begini, Gus. Ketika kita ini diskusi, memahami makna sebuah kata, memaknai konteks, kemudian budaya setempat, kita nggak akan debat kusir loh. Budaya setempat tapi kamu pakai Makanya ketika begini Gus, makanya ketika Yesus dipanggil dengan kata-kata kurios yang artinya adalah Kurios. Tuhan atau Tuhan, itu sebenarnya nggak masalah. Tetapi Di dalam kenapa ketika Quran di bahasa Arab kan bukan Robun? begini, kita jangan bahas masalah bahasa ini. Kita kembali ke bahasa aslinya loh Gus. Bahasa aslinya kan kurios, betul nggak? Ya. Nah, kurios itu artinya Kurios sama seperti kata Sayyid. Rob di dalam Al-Quran. Oh Bisa enggak, Sayyid. Tuhan. Kalau di kitab kamu bisa- Sayyid. Oke, sekarang saya tanya. Mana Sekarang ada gini Kuyus Gus. di mana ya, Sekarang gini Bun? Gus. Gus gini. Banyak orang sekarang itu terlalu mempersempit sebuah kata sehingga kita ketika orang berbicara Rob maka sudah tertuju kepada Allah, betul? Oh iya salah itu. Salah Nah, itu. padahal belum tentu kan? Belum tentu. Belum Kan tentu, makna Rob itu sama. banyak. Sama seperti itu juga di dalam Kristen, Gus. Ketika berbicara kata Tuhan, belum tentu kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di sorga. Ah, itulah diskusi saya dengan Nandar waktu itu. Saya bilang begini, maksud kamu Yesus itu Tuhan, maksud kamu Bapa di sorga. Kami membahas Lukas pasal yang kedua ayat 22. Maka Yesus dibawa kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan yang Yesus dibawa kepadanya? Ya tidak. Makanya Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan, maksudnya kata Tuhan itu Bapa di surga. Sama seperti Yusuf menyebut kata Robbi. Apakah Robbi di situ merujuk kepada Allah? Tidak. Robbi di situ merujuk kepada si suaminya Zulaika tadi. Begitu. Iya. Nah, berarti Robbun ini kamu sepakat ya, maknanya bukan hanya Tuhan ya, bisa bermakna Setuju. pemilik. Sepakat. Pemilik, tuan, majikan. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak pernah disebut Robbun? Kan Yesus bukan orang Arab, Gus Wapi. Gimana? Bukan, maksudnya di dalam Alkitabul Muqaddas, kitab suci. Masalahnya Bible Kristen tidak Arab, dalam bahasa Arab. Sayyid sama Robbun itu lebih tinggi Robbun, Dis. Kita bukan masalah tinggi-tinggian. Gini loh. Jabatan seseorang di tengah-tengah orang Yahudi, kalau seseorang itu memiliki kedudukan, memiliki wibawa, dia dipanggil sebagai guru, rabi. Yusuf PI juga sudah menerangkan itu. Dia dimarah-marah sama Majid itu. Gara-gara mengatakan Yusuf berbahasa Ibrani. Sabar dulu. Ya, ku jelaskan dulu sama Majid. Kemarin Majid saya ajari tentang itu ya. Orang Arab yang sok tahu kan kayak gitu. Ya, udah saya jelaskan ya. Di situ Robbi, ya Robbik, Yusuf itu dia ngomong dalam bahasa Ibrani. Kan kayak gitu. Karena bahasa dia adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab gitu. Kalaunya dalam bahasa Ibrani, ya tuanku itu apa setaranya? Adoni. Adonai itu kan gelarnya. Setaranya dengan apa? Adonai. Ya dengan Arab. Tuanku itu apa bahasa Ibrani ya? Adonai itu Adonai. benar, Dis. Ada. Oke, saya Makanya tanggapi dikit, Yusuf. kalau yang nggak tahu nggak usah protes gitu. Saya tanggapi dikit Yusuf ya. Jangan nanti kalian berdua ketakutan. Ini saya udah lawan 2 orang loh. Begini. Sekarang Padahal dari Pak mana? Yusuf Dari tadi mana diem loh, Yusuf dibilang PI? lawan 2 orang. Dari mana Yusuf PI mengetahui bahwa Yusuf itu berbahasa Ibrani? Loh, gimana sih?
Ini yang Coba yang- sekarang saya tanya Gus, bener nggak Yusuf berbahasa Ibrani di dalam surat Yusuf ayat ke-12 Bentar, ketika dia bentar, mengatakan Des. Sejak kapan Nabi Yusuf itu berbahasa Arab dan Indonesia gitu? baik, saya jawab. Itu akan ku kembalikan kepada kamu Baik, gitu. saya jawab. Begini, Yusuf PI. Di dalam Al-Qur'an tidak ada indikasi bahwa Yusuf itu berbahasa Ibrani. dia kan bukan orang Arab, Dis. Dari mana kita tahu dia bukan orang Arab? Astagfirullah. Dulu Nabi Musa ketika ada di Yudea, Zakaria ketika ada di Yudea, bahasanya apa? Bahasa kita aja. Oke, sekarang saya tanya, nah Yusuf tinggal di mana? Lah, kan di daerah tempatnya Yakub, Nabi Yakub. Di mana? Di mana? Ya di daerah Bethlehem lah. Salah, dia di Mesir gimana? Lah, Dia di itu Mesir di Mesir. setelah dia diangkat jadi raja, Bre. Ya, ketika dia tinggal memanggil kata Robi itu kan di Mesir. Nah, Zulaika itu. Musa bahasanya apa? Orang mana Musa? Baik. Musa Selamat itu datang di lahir kebenaran, begini. saudara. Musa itu lahir dan besar dia di Mesir. Nah, bahasanya Nabi Musa, kitab sucinya bahasa apa? Jangan bicara kitab sucinya, Ibrani. bahasanya Musa. Iya itu. Begini. Tapi kalau Selamat kita datang jauh kemana-mana, gini, kebenaran. kita nanti jadi jauh kemana-mana. Yang saya maksudkan cuman begini, kan Yusuf menyebut manusia dengan kata-kata Robi. Kalian tidak permasalahkan. Tetapi ketika kami menyebut Yesus dengan kata-kata Tuhan, kalian permasalahkan. Padahal itu sebenarnya kata yang sama. Jadi kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Begitu juga kata Tuhan atau kata Tuan, kata kurios, nggak apa-apa ditujukan kepada manusia. Nah inilah yang membuat kita tuh debat kusir di sini intinya. Yang saya heran begini, Mas Edis. Kenapa Yesus tidak dalam Alkitabul Muqaddas? Kita kan bahas Rob. Yang kita bahas itu Robbun. Berarti bahasa Arab nih. Robbun yang berarti Tuhan tidak pernah disematkan kepada Yesus. Tetapi nih. Dalam perjanjian baru, Kolose 3 nomor 18, justru suami dipanggil Robbun oleh istrinya. Kok bisa, Mas Edis? Robbun itu, kalau dalam bahasa Arab, Mas Edis ya, ini coba ya. Ini ya. Ini Kolose. Kalau kita di dalam bahasa Arab begini. Ini ya. Kolose 3 nomor 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Oke, kita ada bahasa Arab kan sekarang ya. Berapa tadi itu? Mana wis? Hari. Tunggu. 18 ya. Ayat 18 ini bahasa Arabnya nih. 18. 18 nih ya. Ayatuhan nisa. Ya. Akhdi'na. Ayatuhan nisa. Loh, kok ke atas lagi? Nah hilang-hilang lagi. Loh, kenapa hilang Panik gini? kan Gus Wapi ini. Duh, payah. Sambil nunggu ya Gus Wapi ya. Gini loh. Yang ingin saya utarakan tuh cuman gini. Kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Bisa ditujukan kepada Muhammad. Yusuf PI sudah mengaku itu walaupun ditarik lagi sama dia. Enggak bisa sama Nabi Muhammad nggak bisa. Lalu kenapa Udah Nabi ini dalam dibilang Al-Qur'an? Ali Imran 80, kau tetap ngotot. Nih, Mas Edis. Ayatuhan nisa, wahai perempuan-perempuan, akhdi'na. Ya, akhdi'na. Berlaku baik, taat, lirijalikunna. Kepada suami-suami kamu, kama yaliku firrobbih. Nah, posisi suami sapa seperti ar-robbu, ada alnya lagi nih. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kalau sudah alnya ini bermakna khusus ini berarti. Bisa ditanggapi? Kenapa Yesus tidak pernah disebut Robbun? Suami disuruh dijadikan Robbun kepada istri. Berarti kamu punya berapa Rob di dalam Bible kamu? Pertanyaannya sama dengan kamu. Saya tanggapi ya. Nah, Ya, bedanya gini. pertanyaannya, kamu Baik. punya berapa Rob di dalam kitab suci kamu? Go. Baik, saya tanggapi. Jadi bedanya begini Gus, kalau saya ngaku saja jujur-jujur aja tiga yang satu itu. Sekarang masalahnya umat Muslim, Suami Rob. suaminya siapa? Loh, Di dalam suaminya ayat siapa?
Di dalam ayat tadi, Kolose 3 nomor 18, semua istri wajib menjadikan suaminya Rabbun. Suaminya dia sendiri. Iya, menjadikan Rabbun. Berarti kamu Ya, punya berapa suaminya Rabb? dia sendiri. Iya, berarti punya Kita ini berapa kan Rabb? bicara umat, Gus. Kita nggak bicara satu orang perorangan. Gimana sih, Gus? Kita bertanya, jumlah kamu punya Rabb itu berapa? Gus, Suami jadi Rabb. kita ini bicara umat, bukan bicara perorangan. Oh, ayat ini bukan untuk umat. Emangnya ayat ini untuk... Itu berbicara mengenai Pohon pinang gitu. istri. Istri-istri harus patuh kepada suaminya. Istri kan umat juga, bro. Iya, tetapi kan si istri dari suami itu. Lah, berarti istri ini punya berapa Rob? Tambah ya Baik. Yesus. Kalau Bapak dia Allah, sendiri, Roh kalau Kudus, dia sendiri robnya suami. banyak. Kalau 4 dia berarti. sendiri di tempat kerja, majikannya itu robnya dia di tempat dia kerja. Berarti Robnya Mas Edis banyak ya? Tapi kalau kita bicara umat, maka yang menjadi rob itu adalah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nah, berarti sekarang kita bicara umat nih, Gus. Kita bicara umat. Sekarang saya tanya, Gus, sebagai muslim yang sejati, kepada siapa mereka harus mengucapkan sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami taat. kepada para nabi. Kepada Muhammad dan kepada Allah, betul? Ya. Nah, sekarang berarti ketaatan seorang muslim kepada Allah itu sama dengan ketaatannya kepada Muhammad, betul? Sama. Iya. Terus apa salahnya ketika kami takluk kepada Yesus sebagaimana kami takluk kepada Bapa? Jadi yang jadi Rob kami ya memang Bapa, ya Yesus juga, ya Roh Kudus juga. Sebenarnya ini Rob kalian. Perbedaannya begini. Hmm. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, kenapa kita mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah utusan. Misal ada presiden mengutus ajudannya sebagai kepala sekolah di sebuah daerah. Lalu presiden mengatakan, barang siapa yang taat kepada kepala sekolah ini, utusanku ini, maka sama dengan dia taat kepadaku. Nah, maka siapa saja murid di sekolah itu yang taat kepada utusan presiden ini, sama dengan taat kepada si presiden. Baik. Bukan berarti kepala sekolahnya adalah presiden. Sangat atau setuju. bagian dari presiden. Saya sangat setuju dengan Bukan Anda. bagian dari presiden dia. Dia cuma utusan. Baik, saya jawab. Dalam hal perintah kita sama. Taatnya. Baik. Gitu. Artinya Muhammad adalah Rob, tetapi dia bukan Allah. Tetapi gelarnya itu, status dia itu juga sebagai Rob. Rob apa berarti? Rob dalam pengertian dia itu yang mengendalikan umat, Kan harus ada yang idofahnya, mengatur Dis. umat. Harus ada idofahnya. Rob apa gitu. Iya, Rob kan pengertiannya kan pengendali, pengatur, guru, pemimpin, Iya, kan penuntun, pengendali kepala, apa, kan gitu. pengatur apa, kan gitu. Rob Pengatur apa? umat. Ada nggak dalilnya itu? Karena dikatakan atiullah wa atiur rasul, taat kepada rasul. Berarti rasul itu sebagai pengatur, pengendali. Karena dia yang kepadanya kita taat. Makanya seorang muslim tahluk patuh tunduk kepada Muhammad. Karena ketika muslim tahluk patuh tunduk kepada Muhammad, sebenarnya dia itu sedang tahluk tunduk patuh kepada Allah. Karena Karena Allah wasilah. yang memerintahkan. Kan wasilahnya, iya. Iya, makanya saya bilang kedudukan Muhammad di dalam umat muslim juga sebagai Rob. Terus yang Nah, dipermasalahkan Anda kan apa? setuju bahwa kedudukan dia sebagai Rob. Rob apa kalau Nabi Muhammad? Nah, kan balik-balik lagi ke sana. Lah. Bukan berarti dia itu Rob dalam pengertian Allah, Gus. Saya paham. Nggak ngerti edisnya Nah, Ustadz, kalau gimana penyandaran kalian itu nggak ngerti dia. Gini, Ya, Gus. gini, Mas sebentar, Edis. sebentar. Yusuf Edi, sebentar. Gini Mas Edis, Yusuf Edi, kalau gini. sampean mau menggunakan bahasa Arab, maka konsisten bahasa Arab. Kalau Anda mau menggunakan terjemahan, maka konsisten pakai terjemahan. Kalau Justru mau saya diterjemahkan, ingin kita ya. konsisten supaya jangan menggunakan terjemahan dulu. Kita pakai aja kata Nah, Rob itu kalau saja. konsisten pakai bahasa Arab, maka kaedahnya dipakai. Baik, Idofahnya baik. apa Robbun Nabi Muhammad Baik. ini, gitu loh. Baik. Sekarang begini, Gus. Ya. Kalau ada seorang, anggaplah namanya Udin. Dia menaklukkan diri kepada iblis, patuh kepada iblis, mengikuti ajaran iblis, menjadikan iblis sebagai pemimpinnya. Ya kan? Maka secara bahasanya Al-Quran, dia menjadikan iblis itu sebagai robnya. Setuju nggak?
dalam hal kepatuhannya ya. Iya. Ya, Setuju? ya. Oke. Sekarang sebagai seorang muslim, wajib tidak muslim itu patuh, tahluk, tunduk, sakmina waktona kepada Muhammad? Wajib. Berarti dalam hal kepatuhan, berarti Muhammad sebagai Rob nggak? Oh, paham. Gini maksudnya. Kalau taat kepada syaitan, kepada iblis, ya, dengan mengikuti semua pendapatnya, berarti kita menuhankan iblis. Ya. Lalu bagaimana kepada Nabi Muhammad? Sampai paham nggak? Kan Anda ketika diskusi dengan saya selalu Janganlah membawa mutar-mutar surah begitu, Gus Al-Jathiyah. Wafi. Pertanyaan saya itu Dulu, cuma saya jelaskan simpel loh, dulu. Gus. Waktunya saya dulu. Silakan. Jadi begini. Di dalam surah Al-Jathiyah atau di dalam surah At-Taubah ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahan, sebagai Tuhan. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai ilahan, sebagai Tuhan. Nah, kenapa kemudian orang ini dianggap menuhankan kepada dia? Karena, ya ini intinya guys ya, ini garis bawahi ini. Kenapa ketika kita mentaati hawa nafsu dianggap menuhankan hawa nafsu? Kita taat kepada iblis dianggap menuhankan iblis karena itu menyalahi perintah sang pencipta yang hakiki. Begitu. Selama mentaati perintah sang pencipta yang hakiki, maka tidak bisa dikatakan menuhankan. Ingat? Baik. Ya. Jadi kalau gini misalnya Allah bilang babi itu haram. Ya. Allah bilang babi itu haram. Lalu ada yang mengatakan nih, babi itu halal secara mutlak. Lalu saya ikut kepada penghalalan babi, maka ini dianggap menuhankan. Kenapa? Karena menyalahi perintah yang sudah ada dari sang pencipta. Baik. Maka orang yang mengikuti iblis, yang mengikuti hawa nafsu dianggap menuhankan karena bertentangan dengan aturan Allah. Selagi sejalan dengan aturan Allah, maka tidak bisa disebut dengan menuhankan. Baik. Bisa saya tanggapi sekarang ya? Oke. Oke, tadi belum dijawab. Karena seseorang yang menyerahkan ketaklukan penuh, kepatuhan penuh, ketundukan penuh terhadap sesuatu, itu dibahasakan oleh Al-Quran, dibahasakan oleh Allah sebagai mempertuhan atau menjadikan dia sebagai ilah. Setuju? Gimana itu datanya? Misalnya di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Kan sudah saya jelaskan tadi surah Al-Jathiyah. Oke, berarti dia sedang menyerahkan ketaklukannya, ketundukannya secara mutlak kepada sesuatu itu. Setuju? Iya, Dis. Kenapa di dalam surah Al-Jathiyah itu kita dianggap menuhankan? Karena kita sedang Karena mengikuti menyerahkan aturan yang ketaklukan bukan dan datang dari Tuhan ketundukan, yang kepatuhan pasti. itu kepada hawa nafsu itu. Setuju? Ya, karena kita mengikuti Oke. Nah larangan sekarang Tuhan. gantian saya dong. Tadi kan udah gantian. Sekarang begini. Kalau kita mau menggunakan standar yang sama. Seorang muslim ketika dia tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak menyerahkan sami'na wa ta'na'nya kepada Allah, dapatkah dia dikatakan menjadikan Allah sebagai Robnya? Gimana? Tentu tidak. Betul? Gimana maksudnya itu? Saya ulangi sekali lagi. Ada orang taruhlah namanya Muhammad. Nggak usah Ya. Muhammad lah, nanti disangkain Muhammad ini. Gini ya, taruhlah namanya Udin. Ya. Oke? Si Udin ini di KTP tertulis Islam. Tetapi dia tidak menyerahkan kepatuhan, ketundukan, sakmi'na wa ta'na kepada Allah. Tidak Dia taat nggak mau kepada patuh, aturan nggak Allah mau. gitulah ya. Oke, bisa nggak dikatakan bahwa Udin menjadikan Allah sebagai Robnya? Ya enggak. Nggak bisa. Jadi menjadikan sesuatu, seseorang atau apapun sebagai Rob artinya membuat sesuatu itu kita menjadi tahluk kepadanya, tunduk kepadanya, mengikuti dia, sakmi'na wa ta'na. Setuju? Iya, kata bahasa kamu tadi itu sudah diajasi. Nah, sekarang begini. Muslim yang sejati bukankah harus menyerahkan kepatuhan, ketundukan, sakmi'na wa ta'nanya itu kepada dua oknum, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya? Makanya saya bilang sebenarnya kalian mempertuhan atau menjadikan Rob Bro, Allah dan kenapa dihitung dua Muhammad. oknum? Bagaimana? Kenapa dihitung dua oknum? Apa Allah dan Muhammad bukan sosok yang berbeda? Bukan. Berarti sama. Kita sedang membahas perintahnya, bukan oknumnya. Selama perintahnya sejalan, maka Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu perintahnya satu, tauhid. Baik. Saya jawab Jangan ya. dihitung semua. Saya jawab.
Kan kita fokus perintahnya, bukan oknumnya. Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi yang harus dipatuhi itu Muhammad atau firman Allah? Allah Bukan Muhammad. melalui Nabi Muhammad. Coba ini agak dalam nih pertanyaan saya. Ya, Yang makanya saya harus kasih ilustrasi, ditaati. Dis. Makanya saya kasih ilustrasi seperti Bapak Presiden mengutus kepala sekolah di sebuah sekolahan tadi. Itu sebenarnya sudah makul, sudah masuk akal banget, tapi kamu membuat ribet. Bukan gini Gus. Anda yang salah paham nih. Coba Anda pahami dulu ya sedikit ya. Yang harus ditaati itu Muhammad atau firman Allah yang disampaikan Firman Muhammad? Allah. Bukan Muhammadnya. Bukan, firman Allah. Baik. Makanya saya bilang, kalian itu sudah mentaati Muhammadnya. Karena apa? Muhammad berkata begini, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nggak ada di Disuruh situ siapa dikatakan, Nabi Muhammad bilang gitu? sedikit Gus. Tidak ada di situ dikatakan begini. Barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan. Kata-katanya nggak seperti itu. Oke. Kata-katanya, Oke. barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Makanya Nah, baca ayat itu harus lengkap, Mas Edis. Di awal-awal ayat itu ada kata-kata kul. Katakan wahai Muhammad, yang nyuruh berkata seperti itu Allah. Iya, Makanya artinya baca ayat Allah itu jangan memerintahkan sepotong-sepotong. supaya Muslim taat Tunggu kepada dulu. sosok Muhammadnya. Ya, yang nyuruh siapa? Allah yang nyuruh. Iya, Kul, artinya katakan Muhammad. ketaatan kalian kepada Muhammad. Ya, gimana sih? Gini loh, Bukan Dis. bukan Dis, hanya kepada firman Allah yang muter-muter di disampaikan sini. Muhammad, Dis, kepada ini ya. Ini saya Muter-muter, muter-muter. Makanya baca ayat itu yang lengkap. Ini loh, ini ya. Kul ing kuntum. Ini ya. Ayatnya kan ini kan? Nih, ayatnya nih. Yang nyuruh itu siapa? Jadi Nabi Muhammad ngomong itu bukan tanpa dasar, Dis. Bukan dari pribadinya. Nih. Nih ya. Kul, katakan wahai Muhammad. Ini yang memerintahkan Allah ini. In kuntum, kalau kalian semua tuhibbuna, mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Maka ketika kamu mengikuti aku, apa jaminan dari Allah? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa kalian, dzunubakum, wallahu Ya. ghafurur rahim. Nah, Baik. selalu dikaitkan Allah ini, wallahu ghafurur rahim, bukan Nabi Muhammad yang mengampuni. Baik. Ketika mengikuti Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad yang mengampuni dosa mereka? Tidak. Ternyata ayat ini mengatakan wallahu ghafurur rahim. Allah lah zat yang maha pengampun dosa. Yang menyuruh Nabi Muhammad bilang seperti itu Allah. Begitu loh. Saya jawab ya. Ya. Nah, jadi itulah bedanya kita, Gus. Jadi, ketika kami menyerahkan kepatuhan, ketundukan kami kepada Roh Kudus, kepada Yesus, itu sebenarnya kami tidak menaklukkan atau menundukkan diri kepada satu otoritas lain, satu ilah lain, tidak. Tetapi itu bagian bagaimana cara kami menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Jadi cara menjadikan Bapa di sorga sebagai ilah, sebagai Rob, itu dengan cara menaklukkan diri kepada firman-Nya. Oke, Dan sekarang saya menaklukkan tanya diri kepada kepada kamu, rohnya. Mas Edis. Itu Gantian sama, ya. Gus. Gantian ya. Gantian boleh saya nanya ya? Silakan. Ya, pernahkah Bapak Allah mengatakan bahwa Yesus adalah bagian dari firman-Nya? Bagian dari firman-Nya bagaimana maksudnya? Yesus kan dinarasikan sebagai sang firman. Betul. Sang firman yang hidup. Saya nanya, pernahkah Bapak Allah mengakui Yesus adalah firman Dia? Kata-kata yang dia adalah firmanku begitu? Atau senada? Kalau senada banyak. Contoh Aduh, misalnya. coba. Senada Contoh, yang bermakna Yesus adalah firman-Nya Dia ya. Kata-kata Bapak Allah loh. Yuk. Baik. Kalau kata-katanya persis itu nggak ada. Nggak ada. Kalau yang senada gimana? Baik. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu terbukalah langit dan ada suara yang berkata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, Itu kepadanya lah anakku, aku berkenan. firman. Dengarkan. Katanya tadi nanya, mau sepadan. Ada beda itu. Itu Yesus, Nggak kepadanya senada, lah aku Yesus. berkenan, dengarkanlah dia. Itu salah Yes. satu konfirmasi. Bukan dengarkanlah bahwa dia, enggak ada lafaz orang dengarkanlah yang dia. menaklukkan diri mendengarkan Bukan. Yesus, taat kepada Inilah Yesus, anakku sesungguhnya yang telah taat kukasihi, kepada Bapa di bukan dengarkanlah sorga. dia. Wow, ngarang.
Inilah anakku yang kukasihi, bukan dengarkanlah dia ayatnya. Ada. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, itu bukan bermakna firman. Maksudnya begini loh, kayak Yohanes. Yohanes kan detail tuh ya. Yohanes tuh detail tuliskan. En arche en hologos. Sebentar. Pada mulanya adalah firman. Mau kemana? Gimana? Mau kemana? Oh ya, lanjut. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Nah, pernah nggak sih Bapak Allah menarasikan sedetail seperti yang Yohanes katakan? Nggak ada. Nggak ada. Lalu siapa orang pertama kali yang mengatakan Yesus adalah firman-Nya Bapak? Yohanes pasal yang pertama. Tahu dari mana Yohanes itu? Yohanes itu muridnya Yesus. Oke, mana bukti bahwa Yesus pernah ngajari seperti itu kepada Yohanes? Nggak ada. Nggak. Karena Yohanes Siap, murid Yesus, selamat maka datang di Yohanes Siap, mengetahui siap. itu. Berarti tidak pernah ada bukti Yesus ngajari Yohanes pada mulanya firman bersama Allah. Tidak pernah ya? Kalau mau Yesus ngajarin Yohanes, kamu begini begitu dan segala macam, nggak ada. Tidak ada. Tat. Boleh nggak saya tanya dis boleh nggak aku tanya sedikit gitu? Tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Kalah telak. Tapi di Ya, dalam Al-Quran perkataan Yohanes itu dikutip loh. Bentar Dis, aku itu nggak ngerti dengan penyampaian kamu. Menurut kamu Rob itu pemahaman kamu apa maksudnya? Rob itu artinya sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Menaklukkan diri, terus Ya itu menaklukkan diri, menyerahkan membimbing kepatuhan dan gitu, ketundukan secara menyerahkan penuh. kepatuhan. Oh Ya. baik. Kalau begitu Bukan hanya kamu kepatuhan bentar. saja, Yusuf. Terus apa lagi? Jadi itu lebih daripada sekedar kepatuhan. Oh, Itu sudah menyerahkan ketaklukan penuh. ketaklukan penuh. Jadi kita itu seperti ibarat kata tidak punya hak lagi selain daripada mengikuti dia. Oke, kalau gitu begini. Berarti bisa dong aku sebut kamu Robnya umat Kristen kalau gitu. Bentar ya. Betul nggak? Nih, Bisa bentar. kan berarti aku sebut kamu itu Robnya umat Kristen kan kayak gitu ya. Karena apa Dis? Ya mana Disnya? Dengarkan dulu ya. Aku nggak paham gitu. Bentar ya Ustadz Wafi ya. Nggak Aman. paham dengan maksud Edis. Sebentar saya mau tanya dulu gitu. Kalau Edis kayak gitu pemahamannya berarti Edis ini Ustadz Robnya umat Kristen sekarang. Iya makanya saya mau tanya dulu. Jadi tadi sudah jelas ya teman-teman ya. Siapakah yang pertama kali menarasikan Yesus Sorry sebentar. Tadi saya sebagai tinggal sang firman? Yohanes. buka pintu. Ya. Gini, pertanyaan tadi Yohanes apa, tahu Sob? dari siapa ada katanya. Baik. Ya. Sebentar, saya tanggapi dulu Yusuf ya karena dua nih. Begini Gus Wapi, ini yang saya sebut sebagai logical fallacy. Karena Yesus tidak pernah dituliskan mengajarkan itu kepada Yohanes bukan berarti itu tidak demikian. Itu kan tapi justru begini, kutipan Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama itu diambil oleh Al-Qur'an bahwa Isa itu disebut sebagai firman-Nya, kalimatnya. Ada itu dalam Al-Qur'an. Tapi kalian mengejek Yohanes itu bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 45. Yesus dan Nabi Isa sama tak, Gis? Sedikit Gus. Ketika Maryam didatangi oleh malaikat di dalam surat Ali Imran ayat 45. Dikatakan di situ, wa itqala malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruka bi kalimatin minhu ismuhu al-masih Isa bin Maryam. Kacau bacanya. Yubashiruki bukan Yubashiruka. Iya, Makanya kacau bacanya. Sebentar Gus. Yusuf PI. Suaramu kalau ngomong suara saya ketimpa gini. Dikatakan di situ yubashiruki menggembirakan kamu bi kalimatin minhu, kalimat daripadanya, daripada Allah. Jadi Yohanes pasal yang pertama itu dikutip oleh Al-Qur'an. Nah, coba sekarang kembali ke pertanyaan tadi Yusuf. Apa Rob itu? Baik. Kalau menurut kamu Rob itu pengertiannya pembimbing yang menyerahkan kepatuhan ya penaklukan penaklukan penuh. Berarti bisa dong ya kamu Edis TV ku sebut Rob
robnya umat Kristen gitu. Baik, saya jawab. Karena Saya apa? jawab. Bentar, aku kasih Silakan. alasan dulu ya. Jangan kau jawab dulu. Berarti ya teman-teman, Edis ini robnya umat Kristen. Karena umat Kristen yang menonton live streaming Edis dibimbing oleh Edis, dan umat Kristen yang ada di live streamingnya Edis, kalau Edis berkata, mereka patuh dengan perkataan Edis. Terus umat Kristen yang ada di live streamingnya Edis gitu ya, menundukkan dirinya ya, ditaklukkan oleh Edis akalnya gitu. Artinya gini, Edis bisa dong ya kita sebut robnya umat Kristen, ya kan gitu. Saya jawab. Ya, Baik, saya jawab ya. Makanya begini, Sub. Apakah seseorang Kristen itu menaklukkan diri kepada saya? Contoh, saya kasih contoh. Ada orang Kristen nih di live saya. Sekarang kamu lompat dari jurang. Mereka pasti tidak melakukan itu. Ketika mereka tidak melakukan itu, artinya mereka tidak menyerahkan ketaatan, ketaklukannya kepada saya. Bagaimana bisa dikatakan seseorang patuh kepada saya kalau dia saya suruh tidak mau? Contoh, ada orang Kristen di live saya. Coba lompat kamu ke jurang. Pasti dia nggak mau. Tandanya bahwa saya bukan rob bagi dia. Sekarang Baik. saya tanya Yusuf PI. saya tanggapi dulu. Belum dulu kau bertanya, aku nggak paham maksud kau masalahnya. Baik, Oke? silakan. Baik, ku tanggapi dulu. Kalau Silakan. kau suruh dia lompat, itu bukan konteks bimbingan agama. Coba ketika kamu di live streaming kamu mengatakan Muhammad Rob. Umat Kristen masuk ke tempatku percaya semua mereka. Artinya Jawab, apa? Dari kepatuhan mereka gitu ya kepada kamu, ucapan kamu mereka patuhi. Terus kamu membimbing mereka sehingga mereka menganggap bahwa akalnya kau kuasai. Nabi Muhammad itu rob, kata umat Kristen. Beda konteks kalau kamu menyuruh terjun dari atas gedung ke bawah, beda konteks. Yang ku maksud itu kepatuhan dari ajaran kau. Maka jika dari ajaran kau bimbing umat Kristen di TikTok, maka ya kau bisa disebut dengan robnya Kristen gitu ya. Baik, saya jawab ya. Baik. Kenapa saya katakan kepada penonton-penonton saya yang Kristen bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Karena begini, Yusuf. Karena Anda pertama pernah mengakui bahwa Muhammad itu adalah rob, sekalipun Anda tarik pernyataan Anda itu. Kemudian umat-umat Islam yang lain, seperti saya sebutin nama-namanya biar kita jelas. Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad itu rob. Kemudian Ar-Rashid, orang APII, mengakui Muhammad itu rob. Yusuf PI tadinya dia mengakui Muhammad itu rob, lalu ditarik kembali, lalu khusus buat Edis katanya. Artinya begini, Sub, kenapa saya katakan umat muslim itu robnya, Tuhannya, tuannya adalah Muhammad? Karena sebagai seorang muslim yang sejati, dia harus menyerahkan ketaklukan dan kepatuhannya kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang berkata, jikalau Allah dan Rasulnya sudah memanggil, maka jawaban bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah sami'na wa to'na. Kau tanggapi ya begini Des ya. Kalau Nabi Muhammad nyuruhku Yusuf, kamu dari atas gedung ya terjun ke bawah, nggak bakalan kuturuti, enggak. Berarti Anda durhaka kepada Muhammad. Bukan durhaka, karena apa? Di Al-Quran dilarang untuk menyakiti diri. Artinya ketika Nabi Muhammad memerintahkan Yusuf dari atas gedung terjun ke bawah menyakiti diri, Nabi Muhammad artinya tidak sesuai dengan Quran. Gak mungkin dia memerintahkan seperti itu. Gak mungkin. Itu kan perkara ya. tidak mungkin. Iya, Perkara dia artinya gini, memerintahkan. kau nggak bisa bawa percontohannya tadi umat Kristen ya tidak takluk kepada saya kata kamu. Bukan kayak gitu konteksnya. Yang konteksnya yang kau maksud kata Rob sesuai dengan yang kau katakan kepatuhan, membimbing, kan kayak gitu penaklukan, ditaklukkan dirinya Oke, tapi saya sepenuh mau tanya, hatinya, kan kayak gitu. Baik. Ya Baik, saya mau tanya. bentar, jangan panas Sebagai dulu. Sebagai muslim yang Aduh, jangan benar panas tidak? dulu, belum selesai aku.
Kan panik kau kayak Yusuf gitu. panik. So, Jangan sebagai panik seseorang- dulu. Ya, jangan panik Yaudah, dulu. silakan lah, Jadi silakan. artinya kayak gini, sesuai dengan ajaran kau, ya artinya Rob itu pembimbing, terus Rob itu menyerahkan kepatuhan, kan kayak gitu ya. Terus Rob itu penguasaan. Ya, artinya kau adalah Robnya Kristen gitu. Ku bilang seperti itu. Kenapa? Sekali lagi ku tegaskan, kamu membimbing Kristen di live streaming kamu. Terus Kristen menundukkan kepatuhannya dengan yang kau omongkan. Kan kayak gitu. Terus yang kau kuasai dari akal Kristen sehingga mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu Rob. Itu kan artinya dari mulut kamu dia patuhi. Artinya bisa saya simpulkan Des ya, arti Rob yang kau maksud kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi Yusuf itu, kamu pun bisa kusebut Robnya Kristen. Karena umat Kristen patuh denganmu, takluk denganmu, dan dikuasai olehmu. Kan gitu. Bisa tanggapi? Udah silakan. Baik. Jangan panik ya Sup ya. Ini saya udah main nih loh. Saya datang tempat Yusuf nih, saya datangi. Kalau Muslim nggak berani tempat saya. Gini. Baik. Jadi Sup, apakah orang Kristen menyerahkan ketaklukan kepada saya? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena ketika orang Kristen saya suruh, tidak ada mereka yang menaklukkan diri secara mutlak kepada saya. Contoh, hei, serahkan dirimu kepadaku. Hei, masuklah ke medan perang agar kamu mendapatkan ini. Matilah karenaku. Nggak ada Sob. Tetapi sebagai seorang muslim yang sejati, bukankah kalian itu harus menaklukkan diri kepada Muhammad? Apapun yang Muhammad perintahkan harus kalian laksanakan. Contoh. Kalau Muhammad berkata kepada Yusuf PI, hai Yusuf PI, masuklah kamu ke medan perang. Anda laksanakan nggak, Sob? Kau bertanya sama aku gitu. Gini sajalah, simpelnya gini. Oke, Seandainya aku Muhammad jawab. memerintahkan- sebentar, belum selesai, Sob. Kamu kan panjang lebar. Udah, selesaikan Begini, dulu. Begini, seandainya seorang muslim diperintahkan oleh Muhammad, durhaka nggak muslim itu ketika dia membantah? Durhaka, ada ayatnya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Tidaklah patut bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang muslim, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Jadi nggak boleh, Sob. Bahkan jawaban bagi seorang muslim kalau Muhammad udah bicara adalah sami'na wa to'na. Kami patuh, kami mendengar, dan kami taat. Udah. Nah, ini untuk penutupnya ini. Sebenarnya gini saja, Sob. Mau kabur kita kau. jangan Ya panjang udah, lebar. ya. Sedikit. Gini, kita jangan panjang lebar. Pengakuan bahwa Muhammad itu Rob, itu sudah diakui oleh kalangan kalian sendiri. Saya kasih contoh misalnya kata Daman. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Dua, jadi Allah dan Muhammad itu Rob kalian. Nah sebenarnya Yusuf, kalau kamu ingat-ingat lagi perkataanmu, nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya. Bisa, iya. Untukmu. Itu adalah Rob, dia adalah Nggak ada kamu bilang untukku loh, Sob. Kamu bilang Ya pada udah, aku zaman tanggapi itu. dulu. Sebentar, Banyak coba, kincong. jangan. Tadi kamu timpa suara saya. Coba, jangan ditimpa ya, jangan ditimpa. Jangan panik, Sob. Jangan sampai. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob, dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Iya, itu jelas. Nggak ada Udah? kamu bilang untuk saya. Baik, Dis. Kalau kau mau tampilkan, ya diskusi kita harap ditampilin semua. Kan aku udah bilang dari kemarin-kemarin. Sebelumnya aku menjelaskan sama kamu 3 hal berkaitan itu.
Tapi kan kau tetap ngotot. Ya sudah ya, di zamannya dan bagimu ya terserah kau Nabi Muhammad Nggak Rob. ada kamu Kalau katakan bagi saya di anggapannya zamannya, Sob. jangan panik Bagiku. dulu. Ya, kalau Yusuf anggapan macet udah. gini, kalau anggapan kamu kayak gitu, kamu bawa Quran surah Al-Ahzab. Jika Allah dan nabinya dan rasulnya menetapkan, jika Allah yang menetapkan, ya. Dan Rasulnya. Iya, dan rasulnya. Artinya nggak apa? pernah Allah Siapa? menetapkan sendiri. Artinya di situ bukan mengikuti atau menaati Nabi Muhammad, tapi Yang menaati membuat Allah. ketetapan itu, Sob. Hadis. Allah dan Rasulnya. Jika Allah menetapkan dan Rasulnya, ya artinya di situ Jika mengikuti Allah dan Allah bukan Rasulnya mengikuti menetapkan Nabi perkara. ya. Ada dua yang Kacau membuat ketetapan itu, Sob. juga. Sabar Allah dan dulu, ku Rasul. tanggapi. Kenapa kau panik? Nah, silakan. Aduh, kenapa kau panik? Sabar Silakan. dulu, ya sabar dulu. Jadi gini, kalau anggapan kamu seperti itu, ya ya dari sekarang kau ganti aja namanya, ya karena udah menjadi robnya Kristen kan gitu, dipatuhi Kristen, kau bimbing Kristen, terus dijawab takluk sama dia. akalnya Kristen takluk dengan yang kau ucapkan. Ya, Nggak dijawab sebaiknya sama kau Yusuf. ganti kau ganti nama aja, karena Kristen sami'na wa atona, kami patuh dan kami taat dengan omongan Edis. Artinya Edis di sini robnya Kristen. Kan kayak gitu, Dis. Ya lama-lama kau nggak usah lagi namanya Edis TV, Edis Kristus lah gitu. Baiklah. Gitu, Baiklah. gantilah namanya jadi Edis Kristus, ngapain Edis TV lagi? Baiklah. Jadi itu saja Yusuf. itu. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa memang Rob kalian Allah dan Muhammad, Tuhan kami adalah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi masih menang kami. Kalian cuma 2, kami 3 gitu. Cuman gitu aja Yusuf yang saya sampaikan. Jadi besok-besok bisa diatur Yusuf PI untuk diskusi dengan saya dan Gus Wafi. Dan teman-teman yang nonton di sini follow saya biar kalian bisa diskusi dengan saya. Biar kalian Iya, nggak ketinggalan. pansos lagi. Saya datang 34.000 loh yang nonton tempatku. Pansos melulu kau kalau di roomku. Oke lah, gitu saja ya Yusuf PI ya. Yalah. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Gus Wafi, selamat malam Yusuf PI. Sampai ketemu lagi Oke. di diskusi selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Baik. Aduh, Oh, oke. Iya ya Tat ya, udah sah. Nanti ganti itu namanya Edis Kristus. Kan maunya dia kan kayak gitu, maksa sama antum tadi sama saya kan kayak gitu, pengertian rob kan kayak gitu. Ya bisa kita bilang Edis robnya Kristen, ya karena umat Kristen tunduk patuh dengan ucapan Edis di live-nya kan kayak gitu. Terus akalnya Kristen dikuasai oleh Edis ketika dia live. Terus juga Kristen percaya gitu dengan omongan Edis. Apa omongannya? Nabi Muhammad rob. Lalu umat Kristen masuk ke tempat saya, katanya Nabi Muhammad rob di tempat Edis. Artinya apa? Di sini Kristen ya dibimbing oleh Edis dan diajarkan oleh Edis Nabi Muhammad itu rob dan Kristen percaya. Artinya apa? Sesuai pemaknaan Edis, Edis itu adalah robnya Kristen secara